minggu kedua ketiga di Juni ini itu kredit baru meningkat pesat, sudah. Bahkan mereka memperkirakan dari data terbaru minggu kedua ketiga itu bisa mencapai 15 triliun saja untuk bulan Juni ini. Dapat saya informasikan ya, untuk bulan Mei itu penyaluran kredit itu lumayan bagus sebenarnya, 66 triliun Pur, sampai dengan bulan Mei. Dengan outstanding 61,1 triliun. Itu diserahkan kepada 1.944.000. Jadi sebenarnya kalau kita lihat keseluruhan realisasinya sampai dengan Mei itu baru realisasi yang bulan April tuh ya, kalau nggak salah saya yang hanya 54. Sekarang udah 65,8 Mei-nya. Nanti di Juni kemungkinan peningkatannya lebih besar lagi. Seperti diketahui kan dengan Permenko 8 itu pemerintah memberikan kelonggaran, relaksasi serta tambahan subsidi bunga Pur, Mbak Maria. Jadi untuk 3 bulan pertama pemerintah memberikan suku bunga tambahan 6%. Itu artinya apa? Kalau diberikan tambahan 6%, itu suku bunganya 0 selama 3 bulan. Jadi gratis bunganya. Ya, baru 3 bulan kedua itu memberikan tambahan 3%. Sehingga kalau kita hitung ya, kita tahu kan suku bunga KUR itu 6%. Berarti kalau ada tambahan subsidi lagi, 3 bulan keduanya dapat 3%. Jadi sebenarnya perkembangan terakhir ketika new normal mulai dibuka, Mbak Maria, itu perkembangan KUR sudah semakin membaik karena teksturisasinya sudah dilakukan di bulan April Mei, sehingga dengan adanya pembukaan maka diharapkan ke depan akan meningkat. Akan seperti apa sih Pak ke depan? Apakah perlu lebih ekspansif begitu ya? Karena kalau kita lihat kan ada beberapa sektor, diantaranya juga ada UMKM di sana sebenarnya yang sangat-sangat membutuhkan KUR begitu ya, kredit usaha rakyat ini. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi resiko kredit begitu ya, ini juga cukup besar saat ini nih Pak Iskandar. Betul, memang kita nggak bisa mendorong dari sisi demand-nya saja Mbak Maria. Jadi harus kita lihat sisi supply-nya. Artinya kalau misalkan kita dorong adalah KUR-nya tanpa diimbangi dengan peningkatan di sektor real, ini kan akan menjadi masalah nanti kreditnya, ya kan? Maka itu memang pemerintah mengarahkan ya, itu di sisi supply juga didorong bersamaan dengan nanti pembukaan new normal. Artinya kita tetap produktif, tetapi di dalam melakukan kegiatan usaha, kegiatan kerja, itu kita tetap memenuhi protokol dari COVID-19, bermasker, ya, membersihkan tangan, dan protokol-protokol lainnya, gitu, menjaga jarak, jangan berkumpul. Ini harus kita penuhi, ya, karena kita memang harus bisa berdamai dengan COVID ini, karena kita tahu COVID ini sepanjang vaksinnya belum ada, maka cara yang efektif untuk pencegahan adalah melakukan langkah-langkah protokol tadi. Jadi intinya kita nggak bisa hanya mendorong KUR-nya meningkat saja tanpa diimbangi dengan sisi supply, itu nggak mungkin KUR-nya meningkat. Tapi syukur ya dari perkembangan terakhir yang disampaikan BRI, bahkan mereka di minggu kedua ketiga ya itu sudah menyampaikan KUR kecil, KUR mikro itu udah hampir mencapai 15 triliun. Padahal bulan April dan Mei kemarin itu hanya pada kisaran 4 sampai 5 triliun. Ini kan udah kabar yang baik bagi kita bahwa ternyata aktivitas ekonomi di UMKM ini sudah mulai bergerak lebih bagus sejak pemerintah melakukan new normal untuk daerah-daerah yang siap untuk membuka ekonominya.